Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahasari. Saya peserta PKDP UIN Sumbung Jati Bandung tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video praktik pengajar untuk mata kuliah pemrograman 2 materi pewarisan pada pertemuan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila, Rosi, terima kasih semuanya yang sudah hadir di mata kuliah pemrograman 2 ya. Oke, sebelum mulai mungkin pembelajaran saya mau tanya dulu nih. Minggu kemarin kalian belajar terkait tentang topik apa? Cum, ada yang bisa? Ada yang ingat? Masih ingat kan? Oke, silakan. Tentang kelas dan objek. Oke, tentang kelas dan objek. Masih ingat nggak kelas dan objek itu apa? Kelas adalah blueprint atau template, sedangkan objek adalah instansi dari kelas. Oke, menurut Rosi kelas itu adalah blueprint, template-nya, kelas, sedangkan objek itu kalau instansi dari kelas tersebut. instansi dari kelas tersebut. Oke, ada kelas lain? Oke, silakan saya tuh. Objek itu adalah wujudnya pada kelas. Objek memiliki nilai pada kita bisa menggunakan metode kelas. Pengibarannya, jika kelas itu adalah desain mobil, maka objek itu adalah mobil sumber itu sendiri yang bisa generate. Oke, siap. Gitu ya. Jadi intinya kelas itu adalah rancangannya atau blueprintnya, objek itu adalah wujud nyatanya. Nah, kalau semisal saya coding pemrograman ya, kita mau bikin suatu kelas, contohnya kelas hewan. Nah, saya punya beberapa objek, misalkan hewan itu kan banyak ya, ada harimau, terus misalkan ada macan, ada singa, dan lain-lain. Apakah saya harus mendefinisikan ulang kode programnya agar bisa digunakan? Ya, sedih nggak perlu ya, karena di mata kuliah ini, di hari ini, topik ini, kita akan belajar terkait tentang pewarisan. Nah, pewarisan ini nanti digunakan, fungsinya adalah untuk mengefisiensikan kode program kalian. Jadi kalau misal kalian punya kelas, lalu nanti kalian ada beberapa objek yang behaviornya sama, itu kalian tidak perlu mendefinisikan ulang lagi. Kita masuk ke materi inti. Ada berbagai capaian pembelajaran yang harus kalian capai di mata kuliah ini. Kalau misalkan kalian bisa melampaui atau lulus ya di setiap CPMK ini, berarti kalian lulus di topik pewarisan ini ya. Nah, capaian pembelajarannya itu adalah sub-CPMK yang pertama, kalian mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep inheritance pewarisan. Lalu sub-CPMK kedua adalah kalian mampu menerapkan konsep inheritance atau pewarisan pada bahasa pemrograman Java. Ya, jadi kalian mengerti konsepnya dan kalian bisa menjelaskan dengan baik, tapi kalian juga bisa menerapkannya dalam kode program. Oke ya. Itu capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaian, jadi nanti setelah di akhir pembelajaran kita akan ada evaluasi ya dalam bentuk kuisis. Jadi mohon dipersiapkan, mohon dipahami materinya, jadi nanti biar kalian bisa mengerjakan evaluasi dengan baik. Oke, untuk topik inheritance ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama terkait dengan inheritance-nya, pewarisan, lalu ada kata kunci list, dan ada yang terakhir adalah overriding. Nah, inheritance ini merupakan salah satu inti atau dari 3 konsep dasar dari OOP ya. Kemarin kita udah belajar kelas, objek, lalu kita belajar juga tentang enkapsulasi, dan hari ini kita belajar terkait tentang pewarisan. Yang dimana konsep pewarisan ini mengadopsi dari kejadian di dunia nyata, yang dimana seperti objek itu punya entitas atau mempunyai objek turunan, gitu ya. Seperti kita kan halnya kita punya orang tua, gitu ya, punya anak, dan biasanya behaviornya agak mirip-mirip kan sama contohnya. Pasti seperti itu kan, gak mungkin ada yang beda gitu. Mungkin ada yang beda, tapi
dari tampilan akan ada yang menurun dari parentnya. Nah, jadi dengan konsep inheritance ini, sebuah kelas itu dapat mempunyai kelas turunan. Oke. Nah, suatu kelas yang kita sebut dengan kelas turunan atau sumbernya itu adalah parent class, ya. Kalau misalkan base classnya atau super classnya itu disebut parent class, ya. Turunannya itu disebut child class, Untuk sumbernya atau super classnya kita sebut dengan parent, orang tua, ya. Gitu. Misal B itu adalah kelas anak dari A. Jadi maka sifat-sifat dari kelas A itu otomatis akan dimiliki juga oleh kelas B. Gitu ya. Jadi konsep inheritance itu seperti itu. Dan ini digunakan ketika kalian dalam pemrograman agar tidak ada duplikasi kode. Gitu ya, kalian tinggal ambil saja. Nah, di inheritance itu kalian akan menambahkan kata kunci extend, ya, setelah deklarasi nama kelasnya. Jadi untuk bentuknya, sintaksnya, ketika kalian ingin menggunakan inheritance di Java itu ada ini ya, tadi dengan kelas dulu, itu menandakan bahwa itu adalah kelas. Lalu ini ada kelas turunan, ini adalah nama variabelnya, nama variabel kelasnya apa. Nah, extend ini itu adalah jadi kita memberitahu kepada compiler Java ini kita akan memperluas kelas kita, ya, dengan mengambil nama kelas parentnya apa, ya, kelas utamanya apa, super kelasnya apa. Nah, ini baru main programnya itu ada di sini, di tengahnya, ya, metode dan sebagainya itu ada di situ. Nah, di Java itu hanya bisa single inheritance, ya. Jadi super kelasnya itu satu, ya. Tapi anaknya bisa banyak, ya. A, B, C, D dan sebagainya. Itu di Java itu hanya bisa single inheritance. Tapi kalau misal di multiple inheritance, nah ini nggak bisa karena nanti untuk menghindari adanya konflik, ya, atau dynamic problem kalau misalkan di Java. Tapi kalian bisa kalau misalkan ada opsi lainnya selain menggunakan inheritance, kalian bisa menggunakan interface, ya, bisa menggunakan interface. Tapi interface itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh. Kita lihat di sini. Oke, ya. Di sini ada public class, luas parent. Berarti di sini adalah superclassnya atau kelas orang tuanya, ya, atau parentnya. Yang dimana di sini dia mempunyai karakteristik atau behavior lebar, panjang dan luas, gitu ya. Dan di dalam kelas tersebut terdapat metode, ya. Yang dimana metode ini adalah metode hitung. Yang dimana di sini hitungnya itu kalian menampilkan lebar, menampilkan panjang dan menampilkan luasnya. Dan di sini ada rumus aritmatikanya juga, ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba nih. Kalau misalnya kalian ingin editin, kalian buka dulu, bikin project baru, ya. Project barunya di sini, ke file, lalu new project. Setelah itu kalian pilih Java with AND. Lalu di sini kalian pilih Java application, ya. Setelah itu kalian rename namanya, nama projectnya apa, gitu. Nah, kalau misalkan setelah selesai, baru kalian klik kanan di projectnya, gitu ya. Nanti klik kanan lagi, kalian pilih Java class. Jadi kita bikin dua nih, yang satu kelas untuk parent, ya, yang satu file itu untuk main programnya. Jadi kita bagi dua, ya, biar nggak pusing, gitu ya. Nah, misalkan di sini kelas name-nya yang tadi ada yang kelas luas parent, sama yang satu lagi luas child. Jadi dibagi, jadi kalian bikin dua file Java class, ya, seperti itu. Nanti di bagian Java class parent atau di luas parent untuk Java kalian masukkan, oke, kelas parentnya. Di sini ada lebar, ada panjang, ada luas. Lalu nanti kalian akan menampilkan
lebarnya berapa, panjang berapa, penjumlahan dari perkalian dari lebar dan panjang untuk menghasilkan nilai luas. Dan di chartnya di sini kalian panggil. Nah, kalau misalkan ada new seperti ini ya, codingan seperti ini atau seperti ini, berarti ini memanggil objek, ya. Dimana di sini luas stylenya, gitu ya, kelas style, gitu ya, kalian beri nama. Misalkan di sini namanya PPJG contohnya, atau bebas dengan sesuai dengan yang kalian pahami. Lalu kalian di sini panggil membuat objek baru yaitu luas style. Yang dimana di sini si luas style ini nanti akan mengambil metode hitung. Yang dimana metode hitung ini diambil dari kelas parent-nya ya, karena itu adanya extend parent. Nih, di sini kan masuk di kelas parent ya. Nah, jadi kita dipanggil sampai akhirnya nanti akan muncul hasilnya. Ada yang tahu keluarannya apa? Cuk, ada yang bisa nggak keluarannya apa? C bikin 9. Di info-infonya itu nanti akan print C, ya. Interpretasinya seperti ini. Berarti tampilnya apa? Ya, silakan. Mungkin saya sama dengan 18 karena saya sebelumnya 9 terus saya yang baru. Terus C yang baru, ya. Oke. Terima kasih ya, Sepo ya. Oke. Untuk output ya ternyata bukan 18 tapi 9 ya, jadi nggak ditambahin ya Sepo ya. Jadi hanya 5, B nya 7, C nya 9. Jadi seperti kasusnya sekarang kalian diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Permasalahan itu adalah ini, di sebuah kebun binatang semua hewan itu bisa bergerak ya, namun burung selain bergerak juga bisa terbang. Oke. Nah, yang satu buat kelas hewan dengan metode bergerak. Yang kedua buat kelas burung sebagai turunan dari hewan dengan metode tambahan terbang. Jadi ada metode tambahan nih, terbang ya. Di hewan kan nggak ada metode terbang nih. Kalian tambahkan di kelas burung. Lalu yang ketiga, kalian buat objek burung, lalu panggil kedua objek metode tersebut. Oke, dimeningkan aja, meningkat kalau ke depan. Oh ya, Ray yang mau mempresentasikan tadi ya soal cerita yang teknis. Baik, di sini ada program yang di dalamnya dalam package warisan PKD 1. Package itu berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelas Java. Tinggal panggil saja yang tadi metode bergerak dan terbang. Kita coba tadi ya. Ya, so silakan nanti tuh. Kira-kira hasilnya apa? Nah, Oke. di sini ada hasilnya adalah teks bertuliskan hewan bergerak dan burung terbang. Ya, itu keren. Oke, jadi bisa nggak mengambil metode terbang kata Mela? Tidak bisa karena objek hewan kan hanya terdapat metode bergerak, sedangkan metode terbang terdapat pada kelas. Tadi materi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ada yang bisa? Jadi intinya di materi kita hari ini kita belajar bagaimana caranya kita membuat kode program dengan mengadopsi paradigma pewarisan ya di OOP untuk menghindari duplikasi kode gitu ya. Jadi kalian lihat nggak usah kalau Modi berulang-ulang gitu ya menuliskan hal yang sama. Jadi kalian bisa membuat pewarisan untuk menghindari reduksi atau modifikasi kode gitu ya, seperti itu. Intinya seperti itu untuk yang hari ini. Oke, selanjutnya kita ada evaluasi ya. Kalian buka fisiknya, buka fisiknya. Ya. 92 395. Oke, di sini yang baru masuk Muhammad Najib Fahri. Saya ada 9 orang yang sudah masuk nih. Oke, gerak siapa? Putra.
cukup baik. Oke, kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Jadi mungkin saya akan memberitahukan bahwa akan ada PR yang akan saya sampaikan mungkin di grup ataupun di modul ya. Ada yang